Halo guys, apa kabar kalian? Mimin harap kalian baik-baik aja. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan manhwa Ultimate dari Segala Usia part ke-102. Seperti biasa bagi kalian yang baru aja mampir di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga komen. Dan bagi kalian yang baru aja nonton video ini, ada baiknya kalian tonton dulu video part sebelumnya agar ceritanya nyambung. Link videonya sudah Mimin cantumkan di deskripsi video ini, atau kalian bisa cek di playlist. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas tuntas. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, melihat kemampuan Yun Xiao, mata orang-orang di sekitar mereka hampir keluar. Mereka belum pernah melihat teknik bela diri yang begitu indah. Dalam duel antara dua orang, jika ada perbedaan lebih dari 3 bintang, bahkan jika memiliki teknik dan peralatan seni bela diri terbaik, itu pada dasarnya akan diselesaikan dengan hitungan menit. Semua orang menatap dengan ngeri dan bergumam. Apakah Yun Xiao benar-benar berusia 15 tahun? Bagaimana bisa mengimbangi Zhou Yushan dengan begitu lihai? Kejutan di mata Audija tidak bisa lebih besar lagi. Keberanian semacam ini dalam menghadapi bahaya jelas bukan suatu tindakan. Itu karena dia memiliki rencana yang matang dan acuh tak acuh terhadap perubahan hidup. Kemudian dalam menghadapi bahaya tadi, jelas bukan kebetulan. Sudah jelas Yun Xiao hati-hati, namun dia masih tetap santai. Yun Xiao dan Zhou Yushan masih bertukar serangan di arena dengan luar biasa. Butir-butir keringat dingin muncul di dahi Zhu Jin. Dia mengatakan dengan tidak percaya. Dikatakan bahwa kekuatan seseorang dapat mengalahkan 10. Tetapi kontrol seperti dewa dalam teknik ini benar-benar menutupi celah dari dunia yang luas. Itu hanya menumbangkan pemahamannya. Tidak hanya Zhu Jin, tapi orang-orang lainnya juga dibutakan oleh kontrol teknik bela diri yang indah, dan mata mereka semakin melebar. Leng Hongling penasaran, mengapa gerakan Yun Xiao begitu indah? Bukankah itu menakjubkan? Dia benar-benar seorang jenius bela diri. Mata Leng Hongling juga dipenuhi dengan keterkejutan. Semua orang sedikit menganggukkan kepala. Bahkan anggota klan Zhou diam-diam setuju dengan kata-katanya. Jiang Wuji menelan ludah seraya mengatakan, sekarang senjata mistiknya telah hancur. Bagaimana Yun Xiao bisa bertarung melawan Yushan? Hanya kebinasaan yang menunggunya. Penonton merasa sangat disayangkan pemuda berbakat seperti itu akan jatuh di arena ini. Jika dia bisa diasuh dan bertahan, dia pasti akan menjadi generasi yang kuat di masa depan. Bahkan Mo Ziqian, Cheng Xiaolan, dan talenta luar biasa lainnya dari generasi muda merasakan simpati satu sama lain. Di bawah ring, Ding Linger mengepalkan tinjunya. Alasannya adalah pedang yang Yun Xiao gunakan saat ini telah benar-benar terpotong oleh pedang dari Zhou Yushan. Gagang pedang Tiger Tooth terbelah dua, yang sudah pasti tidak akan dapat digunakan lagi. Yun Xiao kehilangan pedang Tiger Tooth mencoba untuk merelakannya. Ia berterima kasih kepada pedangnya yang telah menemaninya selama ini. Ekspresinya menunjukkan kesedihan untuk sejenak melihat pedangnya menjadi butiran-butiran halus. Di saat berikutnya, ia menoleh untuk melihat ke arah Zhou Yushan yang masih dalam keadaan tanpa emosi. Zhou Yushan merasa malu sekaligus marah, dan Frosthook turun lagi. Ia mendekati Yun Xiao mengatakan, Yun Xiao beruntung telah menghindari pedangnya. Berikutnya, mereka akan melihat bagaimana Yun Xiao akan bertahan. Mata Yun Xiao sedikit menyipit. Pedang Ji yang tak tergoyahkan dari pedang Frosthook memang bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh tubuhnya. Begitu pedang Tiger Tooth miliknya hancur, dia tidak memiliki senjata lain selain tablet alam ilahi. Dia tidak bisa mengeluarkan tablet alam ilahi dan menghabisi pihak lain, bukan? Itu akan terlalu mengejutkan dan akan menyebabkan masalah tanpa akhir. Tangan Yun Xiao bergerak memutar, dengan cepat membentuk segel. Dan sinar cahaya keemasan terbang keluar dari telapak tangannya. Mereka memada di depannya dan tak menghilang. Berubah menjadi telapak tangan yang begitu besar. Itu seolah tapak Buddha yang bersinar emas dan memiliki aura intimidasi yang luar biasa besar. Tidak ada seorang pun yang tidak tahu dari teknik itu. Hingga wajah Zhu Jin panik dan berteriak. Bukankah itu adalah teknik segel kehidupan yang terapung? Bukankah segel itu adalah milik Yang Di? Bagaimana bisa? Berpindah di asosiasi alkemis Kekaisaran Das Flame.
Layar air diproyeksikan di dinding, dengan jelas menunjukkan adegan kompetisi di arena. Dua lelaki tua dengan santai menikmati pemandangan dengan menyilangkan kaki. Sesekali mencicipi buah-buahan lezat di mulut mereka. Pria itu adalah Bailey Gongjin, Presiden Asosiasi Alkemis, dan di sampingnya adalah Yuan Hao, Alkemis tingkat 4. Bailey Gongjin terbelalak terkejut bagaimana mungkin Yun Xiao dapat melakukan itu. Ia penasaran berapa usia Yun Xiao ketika Yang Di meninggalkan wilayah selatan. Yuan Hao juga terkejut. Dia melihat gambar itu dengan bingung, dan matanya berkedip saat dia mengatakan bahwa segelnya sudah selesai. Teknik itu sepertinya berubah. Bailey Gongjin berteriak antusias bahwa itu berbeda dari teknik segel kehidupan yang terapung. Apakah itu adalah segel dunia level yang lebih tinggi? Mata Yuan Hao penuh dengan penasaran. Ia menanyakan teknik apa itu. Ia belum pernah mendengar teknik seperti itu. Wajah Bailey Gongjin penuh dengan ketidakpercayaan saat ia menjelaskan. Tuan Yang Di pernah berkata bahwa teknik segelnya diturunkan atau diberikan oleh Gu Feiyang. Segel itu berbagi menjadi 3 bentuk, yaitu segel kehidupan yang terapung, segel dunia, serta segel langit dan bumi. Saat itu Gu Feiyang hanya mengajarinya langkah pertama. Setelah itu, Lord Yang Di telah mencoba memikirkan langkah kedua sendiri selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak pernah bisa menguasainya. Apakah ini segel dunia yang diimpikan oleh Master Yang Di? Kembali di arena pertarungan, Yun Xiao menggunakan teknik segel dunia. Teknik segel tangan itu membentur arena dengan begitu luar biasa kuat ketika Yun Xiao menghentakkan tangannya di arena, yang kemudian aura chi spiritual keluar menyebar ke sekitar menuju pada Zhou Yushan. Zhou Yushan terkejut untuk sejenak, yang kemudian ekspresinya menjadi kesal. Chi spiritual itu mulai seolah membungkus Zhou Yushan, yang tiba-tiba matanya terbelalak. Karena saat ini lingkungan seolah berubah menjadi tanah yang tak dikenal. Itu sungguh luar biasa. Apakah itu adalah teknik ilusi atau hanya serangan jiwa sementara? Tapi pasti adalah teknik segel dunia yang Yun Xiao gunakan. Yun Xiao dan Zhou Yushan berada di tengah lapang, saling tatap dan menunggu gerakan masing-masing. Pertarungan ini adalah antara hidup dan mati. Jadi, tidak akan ada yang bergerak begitu ceroboh. Dan tempat mereka berada saat ini dikenal sebagai lautan penderitaan. Wajah semua orang menggelap dan terkejut di saat yang bersamaan. Mereka bingung, apakah benar-benar itu adalah lautan penderitaan? Karena mereka sekarang berada di tempat yang sama. Tertarik ke dalamnya, Bailey Gongjin masih dalam keadaan terkejut. Ia mengatakan bahwa itu memang segel dunia. Itu telah berakhir. Kesenjangan antara keduanya sangat besar, dan Zhou Yushan memiliki senjata tingkat mendalam Frost Hook. Ia khawatir Yun Xiao akan berakhir. Bailey Gongjin menginjakkan kakinya dan berkata dengan frustasi, jika ia tahu Yun Xiao bisa menggunakan segel dunia, ia akan menghentikan duel itu bagaimanapun caranya. Yuan Hao juga menatap layar air dengan terkejut. Ia bergumam pada dirinya sendiri, apakah benar-benar sudah selesai? Mengapa mata Yun Xiao menyiratkan dia masih begitu tenang? Mata Zhou Yushan menyipit ketika ia menatap ke bawah tepat di mana kakinya berpijak. Ratusan skeleton mulai seolah berenang menuju ke arahnya, mencoba untuk meraihnya. Itu sangat mengerikan untuk dilihat. Zhou Yushan tentu tidak tinggal diam. Ia segera mengayunkan Frost Hook untuk menebas skeleton yang terus menyerang ke arahnya tanpa henti. Sembari menyerang dan bertahan, Zhou Yushan mengatakan, lelucon Yun Xiao sangat luar biasa. Yun Xiao hanya seorang martial lord bintang 4, dan ada celah besar di antara mereka berdua, dan itu tidaklah kecil. Bagaimana Yun Xiao bisa memblokir serangannya? Apakah Yun Xiao pikir dapat menjebaknya dengan ilusi itu? Zhou Yushan segera merebaskan Frost Hook ke arah Yun Xiao, namun itu tidak mencapai Yun Xiao sama sekali. Yun Xiao mengatakan, baiklah jika memang seperti itu. Yun Xiao memandang dengan acuh tak acuh seolah-olah dia tidak bergerak. Aliran energi sejati berputar di sekelilingnya, dan otot serta tulangnya tampak mengembang dalam sekejap. Sementara aura di tubuhnya bersirkulasi ke puncak. Satu demi satu simbol emas keluar dari tubuhnya. Mereka membentuk seperti bulan sabit dan bentuk lainnya mengitari tubuh Yun Xiao. Mereka memadat menjadi pola dan membentuk segel. Segera setelah segel itu muncul, seolah-olah langit dan bumi ditarik dari segala arah.
Kekuatan aneh melonjak dari segala arah, menerangi segel itu. Mata Bailey Gongjin hampir keluar dari rongganya. Tenggorokannya sangat kering sehingga dia menelannya beberapa kali dengan susah payah dan berkata dengan suara bergetar, juga terbata-bata. Itu adalah, ia tidak menyelesaikan kata-katanya ketika melihat Yunxiao membungkus tubuhnya dengan chi spiritual yang begitu padat dan mendominasi ketika serangan Zoyusan melewatinya dan tidak menyentuhnya sama sekali. Bailey Gongjin semakin tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Ia berteriak, mungkinkah itu adalah segel langit dan bumi? Yunxiao melakukan segel tangan dan menekannya pada segel mantra. Seberkas cahaya keemasan meledak, menerangi seluruh dunia saat bergemuruh dan terbang keluar membentuk seorang Buddha. Langit dan bumi tanpa batas, reinkarnasi 6 jalur. Satu demi satu, simbol emas keluar dari tubuhnya. Mereka seperti rantai bintang dan awan yang mengalir di sekitar tubuhnya. Mereka memadat menjadi pola dan membentuk segel. Dia meneriakkan kata demi kata tanpa emosi, dan seluruh segel mantra mempengaruhi langit dan bumi. Seolah-olah langit telah runtuh dan bumi telah runtuh pula. Dan matahari serta bulan telah kehilangan cahayanya. Chi pedang Frosthook kehilangan kilauan di bawah segel, dan benar-benar tertelan. Skeleton di bawah kaki Zoyusan tidak menyerang lagi. Zoyusan sendiri telah bersiaga untuk serangan Yunxiao yang akan datang. Ia mengangkat Frosthook dengan kedua tangannya, yang kemudian Yunxiao mengayunkan tangannya dari atas ke bawah, dan tangan dari bentuk Buddha segera turun dengan kekuatan yang sangat luar biasa besar. Seolah tidak ada di dunia ini yang tidak bisa ditekannya. Mata Zoyusan segera waspada. Ia segera mengayunkan pedangnya dan menebas ke arah datangnya serangan Yunxiao. Yang kemudian, kedua kekuatan itu bertabrakan dan meledak. Seluruh area dipenuhi dengan cahaya putih yang menyilaukan. Ruang tampaknya membeku pada saat ini, dan keduanya benar-benar tertelan oleh kekuatan tabrakan. Suara ledakan terdengar begitu nyaring sekali lagi. Orang-orang di sekitarnya hanya bisa melihat hamparan yang luas. Panggung juga retak sedikit demi sedikit. Dan sejumlah besar batu hancur dikirim terbang ke langit oleh dampak energi yang mengamuk. Itu sangat mengejutkan. Bahkan ada ahli di sekitar ring yang menggunakan energi sejati mereka untuk memblokir dampaknya. Jika tidak, itu akan menyebar dan melukai banyak orang yang tidak bersalah. Sekali lagi suara dentuman keras terdengar di langit. Suara gema bergema di langit di atas seluruh kota Xiangyang seperti guntur. Zhou Changfa begitu sangat khawatir. Ia bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Bagaimana hasilnya? Dampak dari kekuatan seperti itu pasti pada tingkat yang hanya bisa dipacu oleh seorang martial grandmaster. Zoyusan memiliki Forgotten, dan dengan bentuk Frosthook, masuk akal jika dia hampir tidak bisa mencapai level ini. Yunxiao hanyalah seorang martial lord bintang 4, dan dia bertarung dengan tangan kosong. Bagaimana itu dikatakan lemah? Arena benar-benar hancur. Hasil dari serangan Yunxiao memporak-porandakan arena. Asap memenuhi area sekitar tanpa henti. Itu membuat orang-orang semakin penasaran dengan hasilnya. Jiang bersaudara tidak bisa mengatakan apapun ketika melihat apa yang di hadapan mereka. Meski wajah Leng Hongling tertutup kerudung, matanya masih linglung. Dia bergumam tidak percaya. Keterampilan bela diri macam apa itu? Itu bahkan lebih tinggi dari buku surgawi yang tenang. Xin Pi menelan ludahnya dan berkata dengan susah payah. Kedua segel tadi masing-masing lebih kuat dari yang terakhir, terutama segel kedua langit dan bumi. Itu membuat mereka merasa seperti langit runtuh dan matahari juga bulan meredup. Zhu Jin tercengang. Itu sangat mirip dengan segel kehidupan mengambang Lord Yang Di. Tapi itu lebih kuat. Tampaknya itu adalah perpanjangan atau versi yang disempurnakan dari segel kehidupan yang terapung. Yang Di mewarisi garis keturunan Gu Feyang. Audija mengatakan dengan cemberut, apakah Liun Shao ini juga mewarisi keturunan Gu Feyang? Mata Xin Pi berkedut dan dia terkejut. Ia mengatakan, Gu Feyang telah lama meninggal selama bertahun-tahun. Mungkinkah Yun Shao salah satu muridnya? Beberapa dari mereka mulai membuat tebakan liar. Mereka tahu bahwa informasi yang mereka miliki terlalu sedikit dan tebakan mereka tidak dapat dipercaya. Tapi bagi keluarga Zhou, itu seperti sambaran petir dari langit. Pukulan besar bagi hati mereka. Jika Yun Shao benar-benar penerus salah satu Gu Feyang,
keluarga Zhou pasti akan menderita kerugian. Murid Gu Fei yang mana yang bisa mereka sakiti? Murid pertama, Hua Qiansu, adalah martial emperor dari surga ke-9. Tidak apa-apa jika mereka menderita kerugian, tapi jika pihak lain tidak senang, serangan telapak tangan biasa saja sudah cukup untuk mengubah mereka menjadi abu. Bahkan Jiang bersaudara memiliki firasat buruk. Meskipun gunung pemecah emosi dapat melakukan apapun yang diinginkan di Kekaisaran Dust Flame, itu bahkan tidak sebanding dengan kentut di seluruh benua Tianwu. Di atas panggung, dampak energi dan asap menghilang dengan sangat cepat. Seluruh panggung yang terbuat dari granit hijau mulai terkuak. Telah hancur berkeping-keping. Banyak bagian panggung telah berubah menjadi bubuk. Adegan itu sangat memalukan. Semua orang menarik nafas dingin saat mereka melihat Yuan Shao berdiri di sana dengan luka memar di tubuhnya. Dia berada di pusat ledakan, tapi dia aman dan sehat. Sementara itu, sosok Zhou Yushan telah menghilang dari pandangan semua orang, dan tidak diketahui apakah dia masih hidup atau tidak. Di tengah kerumunan, mata tetua Yurong dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa. Dia berkata dengan ketakutan pada Ding Er, apakah Yuan Shao benar-benar seorang martial lord bintang 4? Karena bahkan mungkin seorang martial king pun tidak mampu menahan serangan habis-habisan Zhou Yushan barusan. Untuk sejenak Ding Er terdiam tidak mengatakan apapun. Seluruh emosi seolah terpusat di wajahnya yang kemudian mata Ding Er bersinar. Dan dia sangat bersemangat hingga dia hampir menangis. Dia terisak dengan suara rendah. Ia menang. Ia memenangkan taruhan. Itu sebanding dengan kekuatan tempur seorang martial grandmaster dan martial king bintang 4. Berapa banyak generasi muda di serikat pedagang yang bisa melakukannya? Ding Er yakin Yuan Shao bisa menyelamatkan perusahaan dagang Tianyuan. Yuan Shao menarik nafas dalam-dalam. Ia masih berdiri dengan gagah ketika angin berhembus menerpanya, menunggu apa yang akan terjadi. Apakah itu sudah selesai? Namun, ia tidak terlalu memperdulikannya. Memandang tangannya dan bergumam. Meskipun tubuh tiran tertingginya sedikit terluka oleh benturan yang kuat, sebagian besar kekuatannya diserap langsung oleh tubuhnya. Diubah menjadi chi sejati dan dikirim ke dantiannya. Sekarang, dia tidak hanya mengisi kembali sebagian besar energi yang telah dia konsumsi, tetapi tubuhnya juga pulih dengan sangat cepat dari kekuatan yang ia serap. Bahkan luka fisiknya benar-benar menghilang. Dengan teknik tiran body, Yuan Shao akhirnya mengerti mengapa dia tidak bisa mengalahkan Ao Changkong. Meskipun Zhou Yushan secara keseluruhan lebih tinggi darinya, dia tidak bisa menahan serangan energi barusan dan tersedot. Mata Yuan Shao tiba-tiba menyipit mengatakan, "Keluarlah." Ia tahu Zhou Yushan masih belum binasa. Yuan Shao menatap dingin ketumpukan puing-puing di depannya. Dia merasakan aura Zhou Yushan dari bawah. Yuan Shao mengatakan, apakah Zhou Yushan hanya ingin bermain petak umpet atau hanya ingin mengulur waktu? Yuan Shao memanggilnya beberapa kali, tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Dia mencibir, tidak peduli apa, itu hanya sia-sia. Tak seorang pun di seluruh wilayah selatan bisa menghabisinya. Siapapun yang menginginkan ia binasa pasti akan binasa di tangannya. Dan Zhou Yushan tidak terkecuali. Dia melangkah maju, suaranya bergema di seluruh arena. Hati semua orang bergetar terintimidasi oleh auranya yang mendominasi. Dan ada keheningan yang mematikan. Yuan Shao mengatakan untuk tidak membuatnya menunggu. Seketika di belakang Yuan Shao, Zhou Yushan melesat keluar dari reruntuhan dengan pedang yang siap diayunkan berteriak untuk Yuan Shao segera binasa. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa Ultimate dari Segala Usia part ke-102. Seperti biasa sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana!